Bacaan dari Surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1 sampai dengan 7. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janjinya akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bacaan kedua, Mazmur bab 78 ayat 1 sampai 10. Pelajaran dari sejarah. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang telah diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan kepadanya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberikannya kepada Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap,
berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan kerjaan-kerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir di dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun. Ia segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan untuk bacaan-bacaan ini diberi judul Kasih Persaudaraan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa bahasa yang paling mudah untuk mengenal Allah adalah persaudaraan. Persaudaraan adalah cara kita bertumbuh dalam iman dan praktek cinta kasih. Menarik bahwa penyembuhan si orang lumpuh di Kapernaum terjadi karena bantuan orang lain. Injil menceritakan bagaimana usaha mereka membawa si lumpuh ke hadapan Yesus. Kerumunan orang banyak itu tidak membuat mereka untuk berputus asa, tetapi mereka mencari jalan lain dengan naik ke atap, membongkarnya, dan menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Setelah itu, mereka mempercayakan tindakan selanjutnya kepada Yesus.
mukjizat terjadi karena ada perjalanan iman dan persaudaraan mereka di hadapan Yesus. Dalam perjalanan hidup rohani kita, iman saudara-saudari kita juga memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan iman pribadi. Kita hendaknya memiliki kesadaran bahwa kita membutuhkan orang lain di dalam pergumulan hidup kita. Marilah kita semakin mempererat kasih persaudaraan dimanapun kita berada, sehingga kita dapat melihat mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita juga dapat menjadi jembatan agar mukjizat Tuhan dapat terjadi di dalam hidup saudara-saudari. Amin. Renungan diambil dari sumber buku renungan harian Sabda Kehidupan.